warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa berkumpul pada pertemuan kali ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farah Medina Octavia sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada pertemuan kali ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu kita Ibu Ika yang telah memberikan kesempatan kepada pemateri untuk melakukan presentasi pada pertemuan kali ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam kelas ini. Silahkan untuk pemateri bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nurmusna dengan NIM 025. Perkenalkan, saya Feros Antika dengan akhirat NIM 025 dan saya Ibunya dengan NIM 015. Baik, di sini kelompok 7 akan melakukan presentasi yang berjudul Pendekatan, Metode, Model, dan Evaluasi Pembelajaran Kerajinan Tangan di SD. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak April. Waktu dan tempat dipersilahkan. Penggunaan laboratorium Anda belum terisi. Segera lakukan pengisian sekarang. Jangan membuat sistem. Terima kasih. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan pembelajaran kerajinan tangan di SD adalah cara guru mengajar siswa untuk membuat kerajinan. Tujuannya bukan hanya menghasilkan karya, tetapi juga melatih kreativitas, keterampilan tangan, dan cara berpikir siswa. Jadi, pembelajaran kerajinan tangan di SD itu sebenarnya sederhana. Maksudnya adalah guru itu mengajak siswa untuk membuat kerajinan tangan secara langsung. Jadi bukan hanya sekedar menghasilkan kerajinan tangannya, tapi guru itu melatih kreativitas siswa, terus keterampilan menggunakan tangan, dan belajar berpikir bagaimana cara membuat sesuatu secara langsung. Jadi mereka itu akan lebih mudah memahami dibandingkan hanya penjelasan saja. Nah, dalam pembelajaran ini guru berperan sebagai pembimbing. Guru membantu dan mengarahkan siswa saat membuat kerajinan. Jadi dalam prosesnya guru itu tidak hanya mengajar, tapi lebih membimbing, mengarahkan, dan membantu dan memberikan contoh supaya siswa itu tidak bingung saat membuat kerajinan tangan. Contohnya, guru memperagakan cara membuatnya terlebih dahulu, lalu siswa mencobanya sendiri, dan jika ada kesulitan, guru membantunya. Terus selanjutnya ada pendekatan pembelajaran kerajinan tangan di SD dapat menjadi salah satu cara untuk mengembangkan potensi siswa sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan proyek. Nah, pendekatan proyek ini siswa itu diajak untuk membuat suatu karya dari awal sampai akhir seperti sebuah proyek. Contohnya, siswa diberikan tugas kepada guru untuk membuat kotak pensil dari botol bekas. Nah, nanti siswa itu akan merancang, terus mengumpulkan bahan-bahannya serta membuat proyeknya tersebut sampai akhir. Terus selanjutnya ada pendekatan proses. Pendekatan proses ini menekankan pada langkah-langkahnya. Jadi guru itu menghargai proses, bukan hanya hasilnya saja. Contohnya, guru menekankan langkah-langkah pembuatannya. Jadi yang dilihat gurunya itu seperti kayak langkah-langkah pembuatannya, kayak pertamanya menggunting botolnya, terus menempelkan, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada pendekatan produk, di mana di sini fokusnya pada hasil akhirnya. Jadi seperti tadi contohnya membuat kotak pensil dari botol bekas. Nah, guru itu menilainya dari hasilnya, hasil akhirnya.
dari produknya, seperti oh ini ternyata ada hiasan mata-matanya, hidung-hidungnya, daripada botol yang polosan saja. Terus yang keempat ada pendekatan kolaboratif. Nah, pendekatan kolaboratif ini siswa bekerja sama dengan teman, jadi mereka belajar berkomunikasi dan saling membantu. Terus ada pendekatan inquiry. Nah, di pendekatan inquiry ini siswa itu jadi berpikir dan mencari tahu sendiri. Contohnya, bagaimana ya cara membuat kerajinan tangan yang lebih baik, terus bahan apa saja ya yang bisa digunakan untuk kerajinan tangan. Terus yang keenam ada pendekatan integratif. Pendekatan integratif ini seperti menggabungkan pembelajaran kerajinan tangan ke mata pelajaran lain, seperti membuat tempat pensil tadi dari botol bekas. Nah, menggabungkan dengan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu seperti kayak langkah-langkahnya gitu, seperti apa, disusun langkah-langkahnya gitu. Terus pendekatan berbasis teknologi. Jadi sekarang kan ada banyak tutorial di TikTok, di YouTube. Jadi siswa itu bisa belajar dengan melihat atau searching gitu cara membuat botol dari botol bekas untuk kotak pensil. Jadi bisa di sini. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Selanjutnya yaitu metode. Metode pembelajaran kerajinan tangan di SD adalah cara yang digunakan untuk mengajarkan siswa membuat kerajinan. Tujuannya untuk melatih kreativitas, keterampilan tangan, dan kemampuan berpikir siswa. Dan metode ini juga disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Guru menggunakan berbagai cara agar siswa itu bisa memahami dan menguasai keterampilan membuat kerajinan dengan baik. Nah, dalam pembelajaran ini guru berperan sebagai pembimbing dan guru membantu mengarahkan siswa selama proses belajar. Jadi, metode ini adalah cara guru mengajarkan kerajinan tangan melalui praktik langsung agar siswa itu dapat mengembangkan kreativitasnya, mulai dari keterampilan, kemampuan berpikirnya, dengan guru itu sebagai pembimbing yang disebut fasilitatornya. Selanjutnya, metode pembelajaran kerajinan tangan itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu praktik langsung. Jadi siswa itu belajar membuat kerajinan tangan dengan cara melakukan secara langsung sehingga keterampilan dan pemahaman mereka itu dapat berkembang. Jadi di sini itu siswa tidak hanya memahami teori saja, tapi juga mendapatkan pengalaman nyata yang membuat mereka di pembelajaran itu lebih bermakna dan mudah diingat. Yang kedua itu ada demonstrasi, yang dimana guru memperagakan langkah-langkah pembuatan kerajinan agar siswa itu dapat melihat dan menghidupkan dengan benar. Pada demonstrasi ini, siswa itu memiliki gambaran di mana tentang proses pembuatan sehingga tentang kerajinan tangan melalui praktik langsung agar siswa itu dapat mengembangkan kreativitasnya, mulai dari keterampilan, kemampuan berpikirnya, dengan guru itu sebagai pembimbing yang disebut fasilitatornya. Selanjutnya, metode pembelajaran kerajinan tangan itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu praktik langsung. Jadi siswa itu belajar membuat kerajinan tangan dengan cara melakukan secara langsung sehingga keterampilan dan pemahaman mereka itu dapat berkembang. Jadi di sini itu siswa tidak hanya memahami teori saja, tapi juga mendapatkan pengalaman nyata yang membuat mereka di pembelajaran itu lebih bermakna dan mudah diingat. Yang kedua itu ada demonstrasi, yang dimana guru memperagakan
langkah-langkah pembuatan kerajinan agar siswa itu dapat melihat dan menghidupkan dengan benar. Pada demonstrasi ini, siswa itu memiliki gambaran di mana tentang proses pembuatan sehingga dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan hasil karya dan ide-ide siswa tersebut. Selanjutnya ada proyek yang dimana siswa mengerjakan tugas kerajinan dalam jangka waktu tertentu untuk melatih kreativitas dan tanggung jawab. Jadi pada bab proyek ini siswa itu akan belajar bagaimana cara mengelola waktu dengan baik dan dapat menyelesaikan proyek tersebut secara bertahap serta lebih bertanggung jawab pada hasil kerajinannya. Di sini ada kerja kelompok. Kerja kelompok itu siswa bekerja sama dalam kelompok untuk membuat kerajinan sehingga melatih kemampuan sosial dan kolaborasi. Jadi di dalam kerja kelompok ini siswa itu tidak hanya belajar berkarya saja, tetapi mereka itu belajar bagaimana berkolaborasi dengan temannya, bagaimana bertukar pikiran, dan di kelompok itu kan jadi tahu anak ini gini bisa bekerja sama dengan baik gitu. Yang selanjutnya ada penggunaan media. Penggunaan media seperti gambar, video, atau contoh karya digunakan untuk membantu siswa memahami dan meningkat dan menarik minat belajarnya. Jadi penggunaan media ini membantu pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan karena itu siswa dapat melihat contoh secara nyata melalui gambar dan video. Selanjutnya ada penghargaan dan umpan balik. Guru itu memberikan apresiasi dan masukan agar siswa itu termotivasi dan dapat memperbaiki hasil karyanya. Jadi dengan siswa diberi penghargaan, siswa itu merasa lebih dihargai atas usahanya, lebih termotivasi untuk berkarya serta dapat mengetahui letak kekurangannya di mana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, di sini saya akan menjelaskan model adalah pendekatan sistematis dalam pendidikan untuk mengembangkan psikomotorik halus dan kreativitas teknis serta didik, di mana pada model ini terdapat 4 model yang dapat diterapkan dalam proses kerajinan tangan. Yang pertama ada pembelajaran berbasis proses atau PBN. Pada model PBN ini siswa ditekankan dalam proyek secara bertahap mulai dari ide hingga produk, sehingga siswa nantinya akan menghasilkan kerajinan tangan dan bisa berkreasi dan berinovasi. Selanjutnya pendekatan proses, di mana pendekatan proses ini menekankan pada tahapan pembuatan mulai dari ide, sketsa, terus alat dan bahannya apa, pembuatan serta evaluasi. Terus ada pendekatan kolaboratif atau group work, di mana pada model ini siswa ditekankan untuk bekerja sama dalam tim untuk meningkatkan kemampuan sosial, komunikasi, dan berbagi tugas. Dan yang terakhir ada model belajar sambil bermain. Model belajar sambil bermain ini model yang sangat mengasihkan untuk anak SD. Kenapa? Karena aktivitasnya menjadi pengalaman yang menyenangkan, bukan beban. Selanjutnya ada evaluasi yang dimana penilaian dalam pembelajaran kerajinan tangan di sekolah dasar mencakup berbagai aspek yang penting untuk mengevaluasi keterampilan, kreativitas, dan proses belajar siswa. Nah, jadi penilaian dalam pembelajaran kerajinan tangan tidak hanya melihat hasil akhir tetapi juga proses, kreativitas, keterampilan, dan sikap selama berkarya. Beberapa aspek mengenai penilaiannya seperti ini. Yang pertama itu aspek
aspek keterampilan praktik. Ada 3 poin. Yang pertama ada keterampilan teknik, di mana penilaian terhadap keterampilan siswa dalam mengaplikasikan teknik dasar kerajinan. Yang kedua ada ketepatan dan keakuratan, yang mengukur sejauh mana siswa itu mengikuti petunjuk atau desain yang sudah ditentukan dengan baik. Dan selanjutnya ada kebersihan dan kerapihan. Penilaian ini melihat sejauh mana siswa itu menjaga kebersihan dan kerapihan saat bekerja serta hasil akhir yang terorganisir. Jadi pada aspek keterampilan ini menilai kemampuan teknik siswanya dalam ketepatan mengikuti langkah serta kebersihan kerapihan selama hasil berkarya. Yang selanjutnya itu aspek kreativitas dan inovasi. Yang pertama itu kreativitas, mengukur kemampuan siswa dalam menghasilkan ide-ide baru dan orisinil dalam proses pembuatan kerajinan, baik dalam desain, pemilihan bahan maupun teknik yang digunakan. Yang kedua itu ada inovasi, di mana pada inovasi ini menilai sejauh mana siswa mengembangkan atau memodifikasi teknik atau bahan yang ada untuk menciptakan kerajinan yang lebih menarik atau fungsional. Pada aspek kreativitas ini menilai kemampuan siswa itu dalam menghasilkan ide yang orisinal serta mengembangkan karya menjadi lebih menarik. Selanjutnya ada Baik, di sini saya akan menjelaskan evaluasi, di mana yang kedua itu ada aspek pemahaman dan konsep. Pada aspek pemahaman dan konsep ini terdapat mencakup 3 aspek, di mana yang pertama itu pengetahuan tentang bahan. Penilaian ini mencakup pemahaman siswa terhadap jenis-jenis bahan yang digunakan, mulai dari sifat-sifat bahan serta cara pemilihannya dan sesuai dengan tujuan pembuatan. Yang kedua, pemahaman teknik, di mana hal ini menekankan penilaiannya mengukur sejauh mana siswa memahami teknik-teknik dasar atau lanjutan dalam kerajinan tangan yang diajarkan. Yang terakhir ada keterkaitan dengan konteks. Dalam evaluasi ini menilai sejauh mana siswa dapat menghubungkan pembelajaran kerajinan dengan kehidupan sehari-hari dan nilai budaya. Jadi pada aspek pemahaman dan konsep ini mengevaluasi tentang bagaimana mengukur Silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Siti Salma dengan NIM 039. Setelah pemateri tadi menyampaikan tentang metode dan model, nah pertanyaannya itu bagaimana pembagian guru dalam menerapkan metode dan model pada anak yang sudah mencapai target itu tetap berkembang, serta siswa yang belum mencapai target itu terbantu. Berarti lebih ke gurunya bagaimana gurunya itu model sama metodenya untuk pembagian target mereka, target pencapaian perkembangan siswanya. Yang anak sudah mencapai tetap berkembang dan yang belum tetap terus. Oh. Ya. Baik, pertanyaan sudah terkumpul 3. Kelompok 7 meminta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, kelompok 7 sudah melakukan diskusi. Di sini kelompok 7 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama tadi ada pertanyaan dari Mbak Siti Salama. Pertanyaannya tadi, bagaimana guru dapat menerapkan metode atau model pembelajaran dalam kerajinan tangan agar siswa yang sudah mencapai target tetap berkembang, sementara siswa yang belum mencapai target tetap terbantu. Akan dijawab oleh Mbak April. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan Anda. Ya, jadi guru dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi, yaitu menyesuaikan metode dan kegiatan sesuai kemampuan siswa. Jadi siswa yang sudah mencapai target dan dapat diberikan tugas pengayaan seperti membuat variasi atau desain yang lebih kompleks. Nah, sementara siswa yang belum mencapai target diberikan bimbingan lebih intensif. Contohnya yang lebih sederhana itu
semua atau langkah kerja yang lebih terstruktur. Dengan demikian semua siswa tetap berkembang sesuai kemampuannya tanpa tertinggal maupun merasa kurang tertantang. Mungkin apakah bisa diterima? Apakah yang lain ada tambahan? Mungkin ada yang menambah atau menyanggah? Mas Ramzi? Yang lain cukup? Oke, kalau cukup kita lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Mbak Sinta, bagaimana kurangnya media pembelajaran? Bagaimana jika media mengalami kekurangan dan bagaimana dampak pengaruh hasil kerajinan bagi siswa gitu ya? Akan dijawab oleh Mbak Ika. Izin menjawab. Jadi kurangnya media pembelajaran itu dapat berdampak langsung pada hasil kerajinan siswanya. Tanpa media yang memadai, siswa menjadi kurang memahami langkah-langkah pembuatan, sulit meniru contohnya, dan kurang termotivasi untuk berkreasi. Nah, akibatnya hasil karya itu menjadi kurang maksimal baik dari segi teknik, kerapian maupun kreativitas. Jadi media pembelajaran itu seperti alat peraga, video atau contoh produk itu sangat membantu kepada siswa dalam memahami proses secara lebih jelas dan menarik seperti itu. Bisa diterima? Ya, apa ada yang mau menambah dari teman-teman? Ada yang mau nambah? Jika tidak ada, saya lanjut. Pertanyaan dari Mbak Firaudatus Sarifah. Bagaimana cara mengombinasikan beberapa metode pembelajaran kerajinan tangan agar hasil belajar lebih optimal? Akan dijawab oleh Mbak Indi. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fira. Bagaimana jawabannya itu mengkombinasikan beberapa metode pembelajaran dapat dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan materi dan karakter siswa. Misalnya, guru dapat memulai dengan metode demonstrasi untuk memberikan contoh, kemudian dilanjutkan dengan praktik langsung agar siswa mencoba sendirinya, serta kerja kelompok untuk melatih kolaborasi. Penggunaan media juga bisa memperkuat pemahaman. Kombinasi ini membuat pembelajaran lebih variatif, tidak membosankan, dan mampu meningkatkan hasil belajar secara optimal. Mungkin Pak Fira bisa dimengerti. Ada yang mau nambah? Mungkin ada yang mau menanyakan lagi? Enggak, ternyata materi tidak mau. Mungkin itu saja dari kelompok 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf.